Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian ya, bisa jadi kesimpulan saya salah dan kesimpulan kalian yang benar ya. Jadi tetap disclaimer. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini, dan untuk IHSG hari ini naik 0,4% ke level 7044. Kalau secara technical ini udah di area resisten ya, cuman ya belum breakout ya. Dan untuk IHSG tadi sempat turun, opennya di 7014 ya untuk open hari ini. Di IHSG sempat turun sampai ke level 6.965 ya untuk low-nya IHSG hari ini, tapi ditarik naik lagi close di 744. Kira-kira besok gimana, coba kita cek. Untuk transaksi IHSG hari ini secara keseluruhan hari ini aslinya net buy ya, masuk cukup banyak di saham Bank BRI. Hari ini masuk 404 M setelah kemarin jualan beberapa hari terakhir itu di IHSG aslinya terus keluar, tapi untuk hari ini udah mulai masuk lagi. Mudah-mudahan ini pertanda baik untuk IHSG ya. Ini bisa kita bareng-bareng. Untuk Bank BRI aslinya net B 404 M, di Bank BCA hari ini aslinya masuk 114 M setelah kemarin net sell 600-an M ya. Di ITMG aslinya masuk 44 M, di MDK aslinya masuk 40 M ya. Ini bisa kita bareng-bareng. Dan hari ini yang masih terus dijualin asing ada Bank Mandiri, Telkom ya. Di Telkom terus keluar cukup banyak untuk asingnya. Hari ini net sell 116 M, dan di Bank Mandiri aslinya net sell 296 M ya. Coba kita cek untuk transaksi asingnya di IHSG dari tanggal 14 itu ngeri loh kalau kita lihat. Untuk asingnya kalau kita cek dari tanggal 14 kemarin ya, dikalkulasi sampai hari ini asingnya net sell cukup banyak di Telkom, Bank Mandiri, Bank BCA, Astra, BBRI, BBN ya. Di Big Cap dalam ya dari tanggal 14 kemarin aslinya keluar cukup banyak. Di Telkom malah 800 M lebih ya. Di Bank Mandiri aslinya keluar 500 M lebih. Di Bank BCA ini 400 ya, cukup gede ya. Kalau secara keseluruhan kita cek dari tanggal 14 aslinya keluar cukup banyak, tapi untuk hari ini aslinya mulai masuk lagi ya. Mudah-mudahan ini pertanda baik untuk IHSG. Kita lihat aja besok ya, perhatikan saja level ini. Kalau misal besok IHSG langsung dibuka hijau dan bertahan di atas resistennya 7049, yaitu masih area resisten IHSG ya, itu ada kemungkinan naik dan mudah-mudahan bisa breakout di atas 7110 ya. Ini resisten kuatnya untuk IHSG karena di area sini udah mencoba beberapa kali gagal breakout ya. Ya line ini ya, ini area resisten untuk IHSG ya. Jadi ya kalau besok breakout ya, target price untuk IHSG selanjutnya di area sini 7110 sampai 7120. Breakout di atas itu ya ada kemungkinan untuk IHSG mulai bullish ya. Mudah-mudahan seperti itu untuk IHSG, tapi kita lihat aja besok ya. Tetap hati-hati kalau secara technical sih untuk IHSG masih di range area konsolidasi ya. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk asingnya hari ini mulai masuk lagi di IHSG. Oke, selanjutnya untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI. Bank BRI hari ini cukup liquid ya, dan untuk harganya naik cukup tinggi. Untuk sekelas Bank BRI bisa naik 3,3% ke level 4.670 ya. Jadi ini naiknya langsung tinggi sekali ini kalau untuk sekelas Bank BRI ya. Belum nyentuh resisten, maksudnya belum nyentuh support langsung ditarik naik ya. Tak kirain mau nyentuh area sini dulu ya untuk Bank BRI, ternyata langsung ditarik naik. Coba kita cek untuk transaksi hari ini siapa yang masuk di saham Bank BRI. Untuk hari ini tanggal 17 November, setelah keseluruhan yang masuk di Bank BRI ada ZP, BK, AK, CS, KZ ya, dan ini asing semua. ZP, BK, CS, KZ, AK ya kan asing semua. Dan untuk asingnya yang distribusi YU dan DX, YU-nya net sell 114 M, DX-nya net sell 5 M aja ya. Jadi untuk asingnya net buy di saham Bank BRI cukup banyak ya, 400-an M. Dan untuk lokalnya jualannya YP, GR, BQ, PD jualan. Cuman untuk Bank BRI masih didominasi oleh asing ya untuk transaksinya. Yang jadi market maker utamanya sih YU, BK, ZP, AK ya. ZU aja yang jualan 119 M. Oke, itu untuk saham Bank BRI hari ini sih. Kalau kita lihat yang masuk ZP, BK itu ya kita nggak bisa sebut
akumulasi banget ya, soalnya untuk valuasinya itu 214 M untuk ZB dan cuma netbuy 170, jadi sebagian itu juga trading di saham Bank BRI untuk ZB, BK dan AK-nya seperti itu. Jadi eh, kemungkinan untuk besok gimana, karena hari ini mereka masuk cukup banyak untuk Bank BRI dan harganya naik cukup tinggi juga, secara candlenya juga lumayan kuat. Perhatikan saya level ini ya, ini area resisten Bank BRI secara histori 4.690, 4.700 ya, itu area resistennya. Kalau misal besok bisa breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan untuk Bank BRI naik lagi ya. Target price-nya kalau breakout di atas 4.700 ya di area sini 4.760, breakout di atas itu ya target price selanjutnya ya paling nggak nutup gap di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, mudah-mudahan sih bisa breakout di atas 4.700. Kalaupun turun, supportnya di area sini ya, 4.590. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau menurut saya sih untuk besok harusnya dibuka hijau ya. Kalaupun turun ya, ya mudah-mudahan nggak sampai breakout di bawah 4590 ya, konsolidasi aja di area sini antara 4.590 sampai 4.670. Kalau konsolidasi kemungkinan sih ya di area-area sini aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI hari ini aslinya masuk cukup banyak, jadi ya ada kemungkinan besok masih dibuka hijau, yang mudah-mudahan bisa breakout di atas 4.700. Oke, selanjutnya kita cek saham Goto ya, dan untuk Goto hari ini masih bisa bertahan di atas 214 ya. Jadi untuk saham Goto hari ini kalau tadi mengikuti pergerakannya itu harganya emang dijaga di harga 214, 212 itu emang dijaga ya untuk saham Bank BRI. Jadi ini masih konsolidasi ya. Kalau kita cek transaksinya hari ini untuk Goto walaupun nggak naik tapi harganya dijaga ya. Hari ini tanggal 17 November, secara keseluruhan sih ada sedih ya, net sell sama net buy ya sebenarnya nggak beda jauh lah ya ini. Jadi akumulasinya belum terlalu kuat hari ini di saham Goto, dan yang jadi market maker utamanya CCYP, keduanya masih net buy. CC net buy 11,8 M dan YP net buy 3,1 M. Angkanya distribusi 10,1, CP net sell 9,4. Ya, kalau di total sih malah lebih banyak yang jualan ya. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Ya, perhatikan aja area itu kalau masih bertahan di atas 214, 212, kemungkinan untuk saham Goto ya paling enggak konsolidasi atau bahkan bisa naik ya. Kalau kita cek dari tanggal 14 untuk saham Goto, kita cek dari tanggal 14 ya ada yang distribusi di COD. Tapi kalau kita cek di tanggal 14 untuk aslinya malah net sell lah, net sell cukup banyak loh ini untuk aslinya. Jadi ya kemungkinan sih untuk Goto besok gimana ya? Ya mudah-mudahan masih dijaga aja untuk harganya ya. Seperti tadi kan untuk harganya dijaga walaupun dibuka langsung merah, cuman ada yang jaga harga di harga 212, 214 ya. Mudah-mudahan besok enggak jebol aja, ada kemungkinan untuk saham Goto ya masih bisa naik ya. Kalau nggak naik ya paling nggak konsolidasi ya, karena untuk Goto hari ini harganya ada yang jaga. Oke, itu untuk saham Goto ya, tetap disclaimer ya, kemungkinan sih besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya, mudah-mudahan seperti itu untuk saham Goto. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini juga menjelang lock up juga ya di saham Goto, jadi kita lihat aja besok setelah lock up harganya emang mau diturunin atau dibawa naik ya. Tapi kalau menurut saya harusnya dibawa naik untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita cek saham Bumi, dan untuk saham Bumi hari ini ya masih di sini-sini aja ya untuk harganya. Hari ini malah nggak gerak untuk saham Bumi, udah patah ini trendline yang di area sini udah patah ya. Jadi kemungkinan sih akan konsolidasi dan harganya ya di sini-sini aja ya. Karena kalau kita cek transaksinya coba untuk hari ini di saham Bumi. Untuk saham Bumi hari ini tanggal 14 November secara keseluruhan malah ini tanggal 14, hari ini tanggal 17.
Kita cek dari tanggal 17 November untuk saham Bumi, ya net sell sama net buy ini hampir sama ya, hampir balance, jadi nggak ada yang akumulasi di saham Bumi untuk hari ini. Yang jadi market maker utamanya YU, CPSQ, YU-nya net sell, CPSQ-nya net buy ya. Cuman ya valuasi transaksinya nggak gede-gede banget, jadi semakin ke sini saham Bumi semakin nggak ramai ya, kurang fluktuatif, jadi kemungkinan untuk harganya ya di area sini aja ya, mungkin akan konsolidasi dulu di area sini ya, sampai ada isu lagi ya buat menggerakin saham Bumi. Jadi seperti itu ya untuk saham Bumi. Range area konsolidasinya sih di area sini. Jadi untuk resisten kuatnya di 1904, 194 dan supportnya di area sini. Ya, kemungkinan saya akan konsolidasi dulu untuk saham Bumi di range area 168 sampai 194 ya. Jadi seperti itu untuk saham Bumi. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini langsung turun ya, langsung breakdown di bawah supportnya. Tadi open gap bawah, opennya di 1990. Emang untuk grafiknya Antam ini agak gimana ya, kurang pas sama line garis-garis support resistennya itu agak susah diprediksi ya. Jadi ini agak membingungkan juga sebenarnya kalau kita cuma pakai technical aja di saham Antam. Kemungkinan besok gimana, coba langsung aja kita cek untuk transaksi hari ini ya. Untuk Antam hari ini tanggal 17 November secara keseluruhan didistribusi oleh YJ, AG, BK, AI ya. YJ net sell 33M, AG, BK net sell 18M. Dan yang nampung di saham Antam ada YU, YP, YU-nya net B 33,6. Untuk hasilnya sendiri sih net sell ya. Net sell ini AG, BK, AI versi asing, ZP jualan. Dan untuk lokalnya juga ada yang jualan, YJ lokal itu jualan ya. Jadi YJ-nya itu YJ lokal dan yang nampung YU, YU lokal juga yang nampung. Jadi untuk YU lokal masuk 36M, YU asingnya jualan, malahan YU asing jualan 2,3. Jadi untuk saham Antam hari ini sih didistribusi ya. Kemungkinan untuk besok gimana, yang belum punya posisi mending ya gimana ya, kalau mau buat investasi ya disclaimer ya, kalau mau investasi saham Antam. Tapi kalau mau trading spekulasi buy ya amannya nunggu di area sini 1910 ya. Siapa tahu untuk Antam akan nutup gap dulu di area sini ya, kita juga nggak tahu. Jadi seperti itu ya untuk saham Antam. Untuk resistennya di 1990 ya. Hari ini langsung breakdown di bawah supportnya. Jadi untuk 1990 kemarin itu support, hari ini udah jadi resisten untuk Antam ya. Kita lihat aja besok. Kalau lihat candlenya sih ini perlawanan ke atas lumayan kuat ya, tapi di sini belum tutup gap. Jadi ya amannya nunggu di bawah atau nunggu breakout di atas 1990 ya. Seperti itu kalau mau trading di saham Antam ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Adaro, dan untuk saham Adaro hari ini naik ya. Jadi untuk saham Adaro harganya masih dijaga di atas 3.490 ya. Jadi untuk hari ini saham Adaro open gap bawah, tadinya open di 3.530, sempat ditarik turun dikit langsung ditarik naik lagi, close di 3590. Kira-kira besok gimana? Gap yang di sini udah ketutup ya. Jadi untuk gap down yang di area sini udah ketutup kemarin untuk saham Adaro. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, apakah ada yang akumulasi di saham Adaro hari ini tanggal 17 November. Secara keseluruhan sih ya ada sedikit akumulasi ya. SQ masuk 13M, BK masuk 11,9. Enggak gede-gede banget akumulasinya. Dan untuk asinya net ini hampir sama, aslinya net B atau net sell. Coba kita cek untuk aslinya di saham Adaro hari ini. Kayaknya net sell ya. Oh net B, net Adaro hari ini aslinya net B, cuman nggak terlalu banyak, cuman 2,8M aja. Jadi kemungkinan untuk saham Adaro sih kalau menurut saya ya akan konsolidasi ya,
ada juga isu yang kurang, ya ini harga kualnya kalau turun untuk saham Adaro ya agak berat ya buat naik lagi. Jadi kemungkinan seperti itu untuk saham Adaro. Harganya mungkin akan konsolidasi dulu di range area 3.490 sampai 3.710 ya. Kalau udah di tengah seperti ini ya sebenarnya nanggung ya. Kalau mau masuk di saham Adaro mending nunggu di bawah aja di area sini ya. Kalau mau spekulasi buy, tapi kalau misal Adaro jebol di bawah breakdown di bawah 3.490 ya mending wait and see aja dulu, karena nggak menutup kemungkinan kalau jebol di bawah itu untuk saham Adaro bisa turun lebih dalam lagi ya. Oke, itu untuk saham Adaro mending kalau menurut saya sih mending wait and see aja dulu ya untuk besok, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ADMR ya, dan untuk saham ADMR hari ini turun cukup dalam lagi 5,2% ke level 1820 ya. Tak kira ini harganya bakal dijaga, ternyata diturunin ya. Kira-kira besok gimana, coba kita cek untuk transaksi ADMR untuk hari ini. Ini saham ADMR hari ini tanggal 17 November secara keseluruhan. Kalau kita cek di sini yang distribusi BK distribusi 34,5 M cukup gede ya. Dan selain BK yang jualan lagi ada OD, BB, GR, yang masuk yang nampung itu ada AK, YU, CS ya. Dan BK-nya ini BK asing, jadi BK asing net sell hari ini di saham ADMR ya. BK, OD, YU yang distribusi asing, dan asingnya yang masuk cukup banyak, cuman AK aja ya, itu aja cuman 9 M. Jadi untuk asingnya hari ini net sell cukup banyak di saham ADMR. Jadi untuk ADMR asingnya distribusi, coba kita cek kalau dari tanggal 14 untuk ADMR dari tanggal 14 sih KL, LG, ZP, RX ya yang jualan ya. KI net sell 34 M, LG net sell 22 M, ZP net sell 10 M ya, dan yang masuk PD AKBK ya. Jadi untuk BK-nya itu kalau kita kalkulasi dari tanggal 14 November kemarin itu masih net buy 18,5 ya. Jadi untuk BK-nya itu masih punya barang kalau kita cek dari tanggal 14, dan BK itu ya merupakan salah satu market makernya di saham ADMR ya, YU, BK, dan YP ya. BK-nya masih net buy 18,5, average di 1910 kalau kita cek di tanggal 14. 1900 berarti floating profit untuk BK-nya ya, di area sini 1910 floating profit, di sini area average-nya BK. Jadi ya buat yang nyangkut di area sini sih ya seharusnya kalau mau hold ya masih berani ya, dan kalau mau average down ya nunggu mungkin ADMR kalau turun lagi di dekat-dekat area support ya. Jadi untuk support ADMR kalau secara histori di area sini 1685 dan support selanjutnya kalau jebol area sini ya di 1620. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Untuk besok ini sih udah di area ya support juga ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau secara histori ini di area sini ada ya, di area sini kan ya, kita lihat aja besok. Kalau misal besok langsung dibuka merah untuk ADMR mending wait and see aja dulu ya. Dan kalau mau average down, kalau mau masuk ya bisa perhatikan level 1685 ya. Ini area support selanjutnya untuk ADMR secara histori. Oke, itu untuk saham ADMR. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk BK-nya sih masih floating loss ya, nyangkut di harga 1910. Kalau kita cek dari tanggal 14 kemarin ya, ini 1910. Oke, itu untuk saham ADMR.